Semangat pagi di hari Sabtu 27 Maret 2021. Kembali kita bersekutu dalam persekutuan doa anggota keluarga Allah. Memulai dengan menenangkan hati, menenangkan pikir dalam saat teduh sejenak. Pertolongan kita hanya berasal dari Allah yang telah menciptakan langit bumi beserta segala isinya. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Anggota keluarga Allah, perenungan Sabda hari ini menggunakan tema dan judul dalam ungkapan Jawa, Jaran Kerubuhan Empia. Secara harafiah berarti kuda kejatuhan atap rumah. Ungkapan ini hendak menjelaskan kondisi seseorang atau akibat buruk. Misalnya, seseorang pernah mengalami kondisi bencana gempa, menyaksikan keluarga mati di depan matanya, rumahnya dari berdiri tegak kemudian roboh rata dengan tanah tak tersisa. Umumnya orang yang seperti ini mengalami kesakitan psikologis yang mendalam. Setiap kali ada guncangan yang mirip gempa, ia sudah akan panik dan ketakutan yang luar biasa. Demikian juga orang-orang yang mengalami kesakitan psikologis, trauma pada hal-hal yang lain, tidak hanya bencana gempa, tetapi juga psikologis karena mungkin omongan, mungkin karena pemikiran yang berbeda dan lain sebagainya. Orang-orang yang mengalami kondisi kejiwaan seperti itu memerlukan terapi khusus untuk penyembuhannya. Tidak bisa hanya diberi kata-kata penenang seperti sabar, tidak ada apa-apa, tidak bisa. Mereka sudah mengalami langsung apa yang membuatnya ketakutan dan trauma. Dibutuhkan proses dan terapi psikologis agar mereka tidak lagi trauma berkepanjangan selama hidupnya. Anggota keluarga Allah, Yesus, Sang Guru Agung kita ternyata adalah psikiater yang handal. Yesus memahami betul kondisi psikologi para muridnya. Maka Yesus mengajak para murid untuk berproses dan menerapi iman mereka. Leksionari bacaan Injil hari ini memberikan catatan tentang apa yang dilakukan Yesus ketika menghadapi para murid yang sedang mengalami penyakit psikologis bernama cemas. Injil Markus pasal yang ke-10 ayat 32 sampai dengan 34, dilanjutkan ayat 46 sampai dengan 52 demikian. Yesus dan murid-muridnya sedang dalam perjalanan ke Yerusalem dan Yesus berjalan di depan. Murid-murid merasa cemas dan juga orang-orang yang mengikuti dia dari belakang merasa takut. Sekali lagi Yesus memanggil ke-12 muridnya dan ia mulai mengatakan kepada mereka apa yang akan terjadi atas dirinya. Katanya, sekarang kita pergi ke Yerusalem dan anak manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati. Dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Dan ia akan diolok-olokkan, diludahi, disesah dan dibunuh. Dan sesudah 3 hari ia akan bangkit. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret,
Mulailah ia berseru, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun ia semakin keras. Ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Lalu ia menanggalkan jubahnya. Ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Demikian kesaksian Injil Markus. Anggota keluarga Allah, apa yang membuat para murid mengalami kecemasan jika dikatakan dalam ayat 32, murid-murid merasa cemas? Membaca bacaan Markus hari ini secara sekilas mungkin membuat kita mengalami kesulitan menemukan apa yang membuat para murid cemas. Namun agaknya Yesus mengetahui yang membuat para murid cemas. Pada perikop sebelumnya, lewat Petrus, para murid sedang mempertanyakan apa yang akan diperoleh ketika mereka sudah mengikuti Yesus. Padahal mereka sudah meninggalkan segala sesuatu, baik orang tua, harta milik, dan lain sebagainya. Dan mereka sebenarnya tidak menemukan jawaban yang berisi kepastian tentang apa yang akan diperoleh. Memang Yesus berkata di dalam ayat 29 bagian sebelum perikop kita, "Sesungguhnya setiap orang yang karena aku dan karena Injil meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, ibunya atau bapaknya, anak-anaknya atau ladangnya, orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak, dan ladang. Sekalipun disertai berbagai penganiayaan, dan pada zaman yang akan datang ia akan menerima hidup yang kekal." Tetapi perasaan dan logika para murid pada waktu itu ketika Yesus mengatakan saat ini juga menerima 100 kali lipat, mereka tidak menemukan, tidak merasakan apa yang dikatakan Yesus itu tentang 100 kali lipat. Apalagi kalau itu dihitung bagi masing-masing murid. Kalaupun hal tersebut akan diperoleh setelah berdiri kerajaan mereka, apakah mungkin bisa dengan cepat hasil 100 kali lipat itu dirasakan? Maka Yakobus dan Yohanes pun menembak dengan permohonan yang dari sisi lain tentang apa yang bisa diperoleh. Hal itu bisa kita baca pada perikop yang kita potong dari bacaan hari ini. Markus 10 ayat 35 sampai dengan 45. Yakobus dan Yohanes meminta kedudukan di sebelah kanan atau di sebelah kiri Yesus jika kerajaannya sudah berdiri nanti. Tidak meminta 100 kali lipat ganti yang ditinggalkan, tetapi hanya meminta kedudukan atau jabatan di kanan dan di kiri Yesus. Artinya menjadi orang kepercayaan Yesus. Dari hal inilah agaknya Yesus semakin memahami kondisi kecemasan mereka sebagai penyakit psikologis. Maka Yesus kemudian menggunakan kesempatan dengan adanya pengemis buta yang meminta belas kasihannya. Kesempatan tersebut digunakan agar para murid berproses dan bersedia diterapi iman. Pengemis buta itu bernama Bartimeus, anak Timeus.
Pada saat mendengar bahwa Yesus lewat, ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Kalimat tersebut sebenarnya bukan hanya sebutan bahwa Yesus adalah keturunan Daud, tetapi juga mengandung makna pengakuan bahwa Yesus adalah penyelamat yang datang dari keturunan Daud. Pengakuan yang demikian sebenarnya dinubuatkan oleh para nabi dan itu diyakini oleh orang-orang Yahudi, orang-orang Israel. Dengan pengakuan bahwa Yesus adalah penyelamat dari keturunan Daud, Bartimeus juga mengakui bahwa Yesus bukan orang biasa. Bartimeus meyakini Yesus bisa menyembuhkannya. Berdasarkan keyakinan yang demikian, maka Yesus meminta agar Bartimeus dipanggil untuk menghadapnya. Dan sungguh sesuatu yang luar biasa di luar nalar manusia terjadi. Sungguh amat dalam keyakinan Bartimeus ketika meyakini Yesus Sang Penyelamat dari keturunan Daud, Yesus bisa menyembuhkan, Yesus punya kuasa. Keyakinan yang sungguh-sungguh dalam. Bartimeus sadar betul dia tidak layak di hadapan Sang Penyelamat. Maka ia menanggalkan jubahnya sebagai simbol bahwa ia mau datang kepada Sang Penyelamat apa adanya. Tidak beban psikologisku, tidak beban pikiranku aku harus bagaimana, tidak ada rasa maluku ketika aku menanggung penyakit buta ini. Beban-beban itu ditanggalkan Bartimeus dan kemudian mau datang kepada Yesus Sang Penyelamat apa adanya. Maka Yesus pun memberikan tanggapan dengan bertanya apa yang diinginkan Bartimeus. Bartimeus pun memberikan jawaban berdasarkan keyakinan bahwa Yesus sanggup melakukan. Ia meminta dalam catatan ayat 51, "Rabuni supaya aku dapat melihat." Yesus menyaksikan iman yang sungguh mengakar dengan dalam dan kuat pada diri Bartimeus. Maka Yesus memberikan jawaban di dalam ayat 52, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu jugalah melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Dalam hal ini, Bartimeus memang mengalami buta secara fisik, mata jasmani. Tetapi Bartimeus tidak buta mata hatinya, mata batinnya terang benderang bisa melihat siapa Sang Mesias, siapa Yesus, Sang Penyelamat dari keturunan Daud, dan Yesus yang punya kuasa yang begitu luar biasa. Maka Yesus pun sebenarnya sedang mengajak para murid untuk berproses dan menjalani terapi iman di dalam kehidupan atas kecemasan yang seringkali mengganggu para murid. Entah dengan upah mereka ketika mengikut Yesus, entah dengan segala hal yang membebani hidup mereka ketika mengikut Yesus. Sebagai anggota keluarga Allah, kita pun saat ini sedang diajak untuk berproses dan menjalani terapi iman seperti para murid. Mari belajar bersama-sama kepada Bartimeus yang bersedia mengolah mata hati, mata batin untuk benar-benar meyakini kuasa Yesus Sang Penyelamat sejati, bahkan kemudian dengan sadar betul menanggalkan semua beban kehidupan untuk mewujudkan keyakinan Yesuslah Sang Penyelamat. Tidak ada lagi rasa malu, tidak ada rasa beban psikologis yang lain di dalam kehidupan, tetapi mau datang kepada Yesus apa adanya, dan di sana justru merasakan berkat yang luar biasa dari Yesus ketika bersedia berproses dan menjalani terapi iman. Tuhan memberkati kepada setiap anggota keluarga Allah yang juga menyediakan diri berproses
diterapi iman oleh Yesus saat ini. Amin. Anggota keluarga Allah, sungguh berbahagia kita tatkala menjalani kehidupan dengan berbagai beban kehidupan. Bahkan kita juga mengalami penyakit-penyakit psikologis, entah kecemasan, kekhawatiran, ketakutan, kehidupan-kehidupan yang tidak menentu atas peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam hidup kita, terlebih dalam suasana pandemi saat ini yang juga tidak kunjung habis. Mari kita menyediakan diri untuk diproses oleh Tuhan. Kita menjalani terapi iman bersama Bartimeus dan para murid. Dan kita sungguh-sungguh belajar kepada Bartimeus ketika meyakini akan kuasa Yesus Sang Penyelamat sejati. Kita menanggapi sabda hari ini dengan menyanyikan Kidung Jemaat 370. Kesediaan hati kita wujudkan, ku mau berjalan dengan juru selamatku. Berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya, kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri Baga. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah gelap, di badai yang menderu. Aku takkan takut di bahaya apapun, bila ku dibimbing tangan Tuhanku. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Bersama juru selamat hatiku takut, di lembah dan bukit yang perlu ku tempuh. Tuhanku membimbing aku pada jalannya, yang menuju rumah Allah yang baca. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Kita bersama berdoa. Puji syukur, hormat, dan kemuliaan hanya bagi nama Bapa
yang hari ini boleh menolong kami, mengingatkan kami dengan sabda bahwa di dalam kehidupan yang tidak menentu seringkali ada kecemasan, khawatir, ketakutan. Namun ketika kami bersedia diproses, menjalani terapi iman bersama dengan para murid, belajar kepada Bartimius, meyakini akan kuasa penyelamatan Yesus Kristus dengan sungguh dan bersedia terbuka, membuka diri, membuka hati dengan telanjang di hadapan Yesus akan keterbatasan kami mengakui Engkau memberikan pertolongan seperti Engkau memberikan pertolongan kepada Bartimius. Kami mau belajar untuk menggunakan mata hati, mata batin kami seperti Bartimius. Seringkali mata jasmani kami bisa membutakan kami akan hal-hal batin yang mestinya kami selalu mengolahnya. Namun kami mau belajar karena Engkau memproses kami, karena Engkau memberikan terapi iman kepada kami saat ini. Layakkan hari ini kami menjalani segala aktivitas kami dengan tetap mengandalkan kasih kuasa Yesus dengan segala kondisi dan keadaan. Sekalipun kami harus tetap menjalani hidup sesuai dengan tatanan dan peraturan yang berlaku, namun kami meyakini kasih kuasa Tuhan yang nyata dalam hidup kami. Bahkan tatkala kami anggota keluarga Allah mengalami kelemahan ragawi dengan sakit penyakit apapun yang kami rasakan, kami pun bersedia diproses untuk terapi iman bersama para murid belajar kepada Bartimius yang menggunakan mata hati, mata batin yang terbuka atas kuasa keselamatan yang telah dilakukan Yesus sebagai anak domba Allah. Sekarang layakkan kami para orang tua juga tetap mengajak anak-anak kami belajar, meyakini akan kuasa-Mu dalam segala keadaan. Terlebih ketika para anak-anak kami mengalami kesulitan di masa pandemi dengan belajar dan prosesnya yang dilakukan dari jarak jauh. Tuhan berkuasa sepenuhnya. Kami tetap berdoa untuk para pemimpin bangsa dan negara kami, dari tingkat pusat sampai desa-desa, wakil rakyat, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan segala komponen bangsa dan negara ini. Para medis menjadi garda paling depan penanganan pandemi. Semua komponen bangsa bersama dengan masyarakat bahu-membahu membangun kehidupan menggapai damai sejahtera-Mu. Engkau berkuasa sepenuhnya. Demikian juga gereja-gereja Tuhan yang mestinya menjadi pionir akan keyakinan seperti Bartimius. Engkaulah sang penyelamat keturunan dari Daud. Engkau melayakkan gereja-gereja Tuhan belajar seperti Bartimius. Engkau juga melayakkan kami semua. Itu doa kami Tuhan. Ampuni akan keterbatasan, kelemahan kami ketika kami seringkali diproses belajar dan diterapi secara iman. Kami mengalami kecemasan yang begitu dalam. Dan kami yakin Engkau berkuasa menolong kami saat ini dan selanjutnya. Ampuni juga para pemimpin bangsa dan negara kami dengan segala kebijakan dan perilaku mereka yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu, terlebih pelanggaran atas peraturan dan perundang-undangan yang ada di dalam kehidupan bangsa dan negara ini. Ampuni semua komponen bangsa dan negara ini. Itu doa-doa kami, semua kami mohon, kami minta di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sekarang bersama-sama melanjutkan kehidupan dengan kesediaan diri, diproses dan selalu diterapi iman kita oleh Tuhan Yesus Kristus, sehingga kita pun boleh menggapai iman seperti Bartimius yang meyakini Yesus anak Daud, sang penyelamat dan sang juru selamat sejati di dalam kehidupan boleh kita wujudkan. Kita menerima berkat yang diberikan Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa, di dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus tercurah, melingkupi, menguasai, melayakkan setiap anggota keluarga Allah untuk selalu berproses dan mengalami terapi iman, belajar seperti Bartimius. Amin.